Hari ini kita akan membahas tentang Surat terbuka untuk para pemalas yang ada di Twitternya. dari baper_id. Tit, mari masuk ke bumper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sendiri. Oh ya, maaf. Jadi gimana? Ada, Belas. Setelah kemarin episode 1, ini adalah episode kedua dari Cocot of the Day. Cocot of the Day yang kemarin view-nya alhamdulillah. Semoga nanti ada peningkatan view di sini. Iya. Maaf juga kemarin kita nggak upload Jumat kemarin ya. Jadi untuk menebusnya, jadi durasi kali ini kita potong. Kita potong untuk dijadikan dua episode atau lebih. Jadi biasanya kalau channel lain kalau misalnya maaf ya kemarin nggak upload, sekarang durasinya didoblin, kita malah dikurangin. Dikurangin. Kita malah dikurangin. Anti mainstream pokoknya. Kita tuh emang beda sendiri, berusaha untuk beda sendiri. Hari ini Cocot of the Day-nya adalah yang membuat kegundahan dari diri saya itu kemarin saya melihat di timeline itu di-retweet oleh Mas Danang. Dan itu menjadi sebuah kegundahan bagi saya. Jadi Di materinya saya nyantek dulu ya. Materinya udah disiapin sekarang. Mas, Nggak kayak kemarin. Kemarin itu sangat-sangat tidak terkonsep. Sekarang insya Allah terkonsep tapi dikit. Lebih terkonsep. Merangkak naik. Jadi sekarang sudah ada tisu. Jadi nggak ada terlalu minuman. Nggak kinclong banget lah. Jadi ini adalah bercerita tentang dari akun apa? Dari akunnya Diary Baper_id. Di Twitter ya? Ya, teruntuk kamu, surat terbuka untuk para pemalas. Gambar pertama itu adalah teruntuk kamu, kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan adalah kebiasaan yang harus segera dimusnahkan. Karena jika kebablasan, silakan ucap selamat tinggal pada masa depan yang kamu impikan. Ya. Dengan kalimat ini, bagaimana menurut Mas Danang? Ya kalau sampai sini sih masih setuju ya. Karena menunda-nunda emang ya bakalan impiannya bakalan lebih lama tercapainya. Betul. Kalau sampai situ masih. Tapi sebenarnya pembukaannya tadi sih yang aku nggak suka. Yang bagian surat terbuka untuk para pemalas. Jadi jadi gini, pemalas dikasih surat suruh baca dan bukan tulisan, gambar. Tapi kalau di Twitter kan jadinya 4 gitu kan. Iya. Kan kalau malas sudah lihat kecil-kecil ini males lewat. Jadi kurang sih, harusnya bikin tulisan aja daripada gambar gitu. Oh iya. Giliran gambar juga isinya tulisan. Jadi nggak guna ya. Iya. Enggak, maksudnya dia punya tujuannya ke orang pemalas. Tapi hal yang dihasilkannya ini kayak nggak pas kalau untuk tujuannya ke pemalas. Untuk menegur orang pemalas tapi disuruh baca malah harusnya picture ya. Kalau misalnya tulisan aja, udah tweet aja, ditweetin aja. Kalau di tweet kan misalnya buka thread gitu, langsung baca. Ya. Banyak itu cepat lah. Kalau gambar kan nanti udah buka gambar kotak-kotak 4 kecil lagi, membuka lagi. Kalau pemalas mah itu terlalu panjang ya. Saya tahu karena saya pemalas. Saya tidak memungkiri kalau misalnya saya adalah orang pemalas, dan ini adalah mungkin surat bagi saya juga. Dan ini adalah bentuk dari penyangkalan dari saya sih kalau misalnya. Tapi kalau misalnya menunda-nunda pekerjaan itu emang sebuah hobi, karena ada petuah mengatakan kalau sampai itu. Petuah yang dibilang sama Cak Lontong adalah pekerjaan yang berat adalah pekerjaan itu semuanya akan terasa ringan jika pekerjaan itu tidak dilakukan. Ya. Jadi ditunda-tunda itu sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya, tapi banyak negatifnya sih. Kalau positifnya apa? Positifnya adalah kamu bisa save energi, dan kalau saya sistem adalah sistem kebut semalam. Kalau dari zaman SD, SMP, SMA, STM kuliah itu sistem kebut semalam gitu. Misalnya lagi kalau misalnya anak SD gitu. SD nih pernah ngalamin loh Mas Dono, kayak misalnya liburan lebaran dulu. Puasa kan kita panjang tuh. Ya. Jadi nanti ada PR matematika, IPS gitu. Suruh ngerjain sebulan tuh berapa halaman gitu ya. Iya. Garapnya juga mesti tanggal 31. Gitu kan. Udah lebaran baru habis dapat uang lebaran tuh baru banget gitu. Kalau saya tuh yang bagian itu kalau misalnya kesenian, misalnya
KTK. Kalau di Jakarta namanya kesenian. Mulok. Mulok ya, muatan lokal. Ya kan mulok. Kalau di sini kan ada keseniannya gitu. Jadi butuhnya tuh harus udah dikasih tahu sama gurunya, minggu depan siapin ini ya gitu. Siap Bu Guru gitu. Hari Senin itu misalnya. Terus di hari Minggu itu baru tuh kedadapan bahasa Indonesia itu baru Bu gerusak-gerusuk Bu siapin ini ya, dan itu udah jam 9 biasanya. Itu udah biasanya itu seperti itu. Itu berarti sistem kebut semalamnya ibumu yang Iya. Oh iya. Jadi yang sistem kebut berbakti sekali kamu ya. Memberi pahala banyak untuk ibunya. Nah itu nilai positifnya di situ. Mungkin enggak juga ya karena ya sih. Kalau aku sih ya sebagai pemalas ya. Sebenarnya bukan pemalas. Saya tuh pengennya kerja tuh efektif tuh loh. Jadi misalnya dikasih waktu seminggu buat nggarap, setelah tak pikir kayaknya 3 hari kelar, 4 hari pertama udah nggak digarap. Sebenarnya sih ya, kalau misalnya ditunda gitu emang negatifnya banyak banget sih Mas Danang. Kayak misalnya tiba-tiba sebenarnya kalau misalnya positifnya nih, kalau misalnya itu dikerjakan saat itu juga, jadi maksudnya tuh kayak besok tuh masih bisa buat leha-leha nih gitu. Kalau misalnya itu emang kerja, kalau misalnya ditunda-tunda emang jadi kurang maksimal satu, mungkin ada yang kelewat, mungkin miss dan lain-lain gitu ya. Kalau poin yang ini saya setuju nih, kalau misalnya menunda-nunda pekerjaan itu untuk efektif pekerjaan apapun ya. Lagian kalau aku dulu kalau misalnya zaman sekolah ya, giliran ya tugas gitu, kalau digarap pertama ya begitu pas pelajarannya udah lupa. Karena mungkin kalau nggarap gerusa-gerusu itu juga ada adrenalinnya ya. Jadi ilmunya lebih lengket lah karena diikat sama adrenalin mungkin. lebih terngiang-ngiang ya. Iya. Waduh, ini kemarin yang ini garap-garap. Jadi ya kalau aku sih gitu sih, bukan karena pengen nunda tapi karena emang deadline-nya panjang. Dan mungkin misalnya kan pelajaran IPS ada, PR juga, matematika ada, terus IPS ya dibagi-bagi lah waktunya. Kalau aku sih dulu gitu. Tapi tetap aja sering garap di sekolah. Enak sih kalau garap di sekolah tuh kayak guyup rukunnya tuh. Cobain deh kalau misalnya kalian masih sekolah, cobain datang pagi-pagi. Itu PR yang bisa membuat kita rajin itu, datang ke sekolah pagi-pagi, guyup rukun gitu. Terus kalau dulu akuntansi tuh kayak gitu kalau pas SMA. Berarti IPS ya Mas Danang? IPS. Oh, Mas Danang IPS. Jadi kalau pas udah mau masuk, PR-nya mau dikumpulin, kita bisa ngumpul tuh di musola. Jadi yang dibaginya 3 wave dulu. Jadi yang wave 1 tuh 1 orang yang pinter nggarap. Wave 2 adalah yang nyontek gelombang pertama, jadi 4 orang biasanya. 4 orang ini nanti catatannya nyebar lagi jadi 5. Oke. Nah itu nanti wave ketiga tuh yang terakhir udah kesel-keselan gitu. Tapi biasanya kalau misalnya orang-orang yang pintar kayak gitu biasanya pelit Mas Danang. Ini teman yang Mas Danang tuh enggak? Oh, kalau saya dulu soalnya dibagi sistemnya server. Jadi yang akuntansi ada sendiri, kalau aku dulu bahasa Inggris agak lumayan. Terus ada yang bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya akuntansi nyontek ini. Bahasa Inggris nyontek aku. Terus jadi gitu. enggak dominan ya? Enggak semua pelajaran bisa Tapi itu juga sebenarnya kita memudahkan pekerjaan guru. Nah, guru tinggal ngecek 1 orang aja udah sekelas sama semua bener. Ngapain lagi? Jadi kita juga memberi waktu luang juga ke guru-guru. Tapi kamu dulu pas pertama masuk kuliah kan ya? Kuliah. Pas kuliah pertama masuk manggil dosen guru nggak? Saya manggilnya Bu Guru. Iya, karena lama kan dari SD, SMP, STM tuh ya guru. Malu lah aku dulu. Pernah saya kayak gitu ya? Iya. Begitu masuk yang angkatan atas kan udah Pak dosen. Pak Bu Guru, Pak Guru, rasanya cupu banget ya kehidupanku ya. terlalu ya lempeng mungkin ya. Padahal Mas Danang lempeng emang hidupnya. Ya maksudnya belok-belok tapi nggak jauh. Jadi kenakalan apa itu bahasa apa? Belok-belok tapi nggak jauh. Beloknya yang nikungnya nggak sampai ngerebah lah ya, nggak sampai miring-miring kayak Valentino Rossi lah ya. Ngambil badan. Ngambil stang aja. Oke, berarti di poin itu kita setuju ya. Ya. Kamu lupa temanmu sedang mengukir kebahagiaan abadi di masa depan dan tinggal menikmatinya kelak.
Emang kalau orang garap duluan bakalan bahagia? Itu dia poinnya. Kalau itu yang ya mungkin yang Mas Danang yang bikin ngeganjel di Mas Danang tuh apa? Memupuk apa tadi? Mengukir kebahagiaan abadi di masa depan dan tinggal menikmatinya kelak. Emang dikira kita tidak sedang mengukir? Betul, kita kan mengukir dengan caranya berbeda. Iya, lagian taraf impiannya taraf apa tadi? Mengukir impian. Mengukir kebahagiaan abadi. Tahap kebahagiaannya kan mungkin beda-beda ya setiap orang. Betul. Standar nggak bisa kebahagiaan disamain nggak dong. bisa dong, nggak bisa Jadi dong. misalnya dia bahagianya punya mobil, nah aku bahagianya punya mobil 2. Nah, Tapi aku pemalas ya, mungkin bakalan ini bahagia duluan. Tapi nanti mungkin ya kalau mulai digarap ya, kalau Iya, masih malas-malasan iya. ya nggak bakalan nyampe. Ya itu sih karena kebahagiaan tuh ya. kebahagiaan setiap orang kan beda-beda kan? Iya. Nggak bisa distandarin dan kayaknya nggak semuanya orang yang ngerjain duluan itu bisa jadi mungkin ini standar di dunia kali ya Mas Danang ya maksudnya kayak lu Enggak, tuh- itu lagian kalau orang garap duluan bakalan bahagia duluan itu kayaknya itu standar di dunia utopia kali ya. Iya. Jadi kalau garap duluan ya kelarnya duluan karena mungkin tracknya dianggapnya sama semua gitu. padahal kan Beda-beda. kita kan punya timeline masing-masing kan, Iya. punya waktunya masing-masing gitu, nggak mesti disamain semua gitu. Betul. Lanjut nih Mas Danang, Lanjut. terus Sampean ada opini sendiri nggak itu? Udah. itu Sama tadi Oh, ya udah. kebahagiaan abadi itu kan kebahagiaan itu punya masing-masing dan nggak Iya, setiap taraf orang itu sendiri-sendiri sih. dan nggak setiap orang itu setiap orang yang duluan apa Duluan sampai itu juga duluan- mungkin karena kebahagiaannya lebih tarafnya di bawahnya yang bahagianya yang ini gitu. Ya. Jadi kan sampai duluan. Nah, atau Kalau misalnya kerja keras juga bareng-bareng, Hmm. tapi ini taraf kebahagiaannya ini rambut. itu rambut kok. Saya kira bihun. Mungkin sampai duluan dia. Nah, Tapi yang ini kan ya karena kerja kerasnya bareng, tapi ini sampai duluan karena tarafnya beda. finishnya tuh garis finishnya ditentukan dia lebih rendah. Jadi ini mungkin masih harus kerja keras lagi. Gitu sih maksudnya. Ya kebahagiaan nggak bisa lah disamain. nggak bisa Dipukul rata. nggak bisa, kebahagiaan itu nggak bisa dipukul rata gitu. Utopia itu utopia. Terus Slide berikutnya. sedangkan kamu merasa sedang berbahagia menghabiskan waktu muda untuk hura-hura. No, bagian ini saya nggak setuju karena nggak semuanya masa mudanya itu dibikin buat hura-hura. Bukan, ini Bukan. maksudnya untuk maksud penulisnya ya kalau saya tangkap ya. Dia nulis untuk yang pemalas itu loh. Jadi dia menunda-nunda untuk hura-hura gitu loh. Padahal maksudnya di sini saya nggak setuju bukan karena, tapi nggak semuanya tuh hura-hura. Iya. Karena mungkin ini cover both side-nya adalah orang-orang yang menunda-nunda ini itu bukan pemalas, tapi karena mungkin dia misalnya kuliah nih. Contohnya gini Mas, dia kuliah. Terus saya kuliah, Mas Danang kuliah. Di kelas yang sama, di waktu yang sama. Cuman Mas Danang nggak nunda pekerjaan, saya menunda pekerjaan. Dikarenakan saya harus nyari uang dulu. Oh ya. Karena Kondisi masing-masing kan nggak bisa tiba-tiba. Ya, karena garis startnya juga nggak sama ya. Nggak sama. Di mana Mas Danang udah ada privilege, buat kita ngomongin privilege lagi nih. Nggak apa-apa. Kita ngomongin privilege, Mas Danang udah punya privilege, ada finansial secara finansial, dan misalnya saya itu tidak ada privilege finansial gitu. Jadi ya saya menunda tugas kuliah dan menunda yang lain bukan karena saya hura-hura, tapi karena ada sesuatu yang harus dilakukan lebih dahulu gitu, karena emang starting pointnya beda-beda. Kalau menurut saya. Tapi sampean kuliah berapa tahun? Saya normal sih Mas, udah Berapa? 3 tahun sih Mas. 3 tahun. Berarti harusnya tadi contohnya saya dong. Kan saya yang 7 tahun. Nanti takutnya Mas Danang tersungging kan. Halo. Jadi saya tersungging Mas lengkat kaki bukan ngomong doang, tenang. langsung ya. Iya dong. Nggak pakai dendam. Saya kan nggak pemalas. Nggak pemalas. Kalau masalah kayak gitu nggak Masih pemalas. langsung. Tiba-tiba ada kawat aja di perut. Jadi bersantai-santai ria, bersenang-senang kemudian ya. Ya, pokoknya ya itu karena ya tadi kalau yang tadi mengukir kebahagiaan masa depan abadi itu garis finishnya. Kalau ini ya karena garis startnya sih. Garis startnya yang beda-beda dan jadi garis start nggak bisa dipukul rata, garis finish finish juga juga bisa dipukul rata gitu. Jadi ada privilege itu. kalau ada privilege gitu, Oh iya, garis finish berarti tadi juga privilege bisa ya? bisa dong Kalau karena ada dibantu privilege dan iya. lain-lain. Jadi mungkin nggak perlu ngejar banyak karena udah ada privilege, jadi tujuannya cuma gitu doang, bisa juga.
Tapi kalau misalnya menunda-nunda kayak gini tuh bisa dari keluarga nggak sih Mas Danang? Menurut Mas Danang tuh Maksudnya maksudnya kayak habitnya di dalam keluarga tuh kayak gitu. kalau ya mungkin bisa karena manusia ya tadi nggak bisa dipukul rata. Mungkin ada yang karena habit keluarga, mungkin ada permasalahan keluarga, Poinnya ada itu. misalnya ya mungkin yang nggak harmonis gitu, jadi kabur-kaburan dari rumah. Kan Nah, maksudnya banyak itu loh. Ya manusia kan macam-macam ya. dia nggak bisa dijadiin. Abhineka Tunggal Ika. Beda Mas, beda bukan. Iya dong kan beda-beda tapi manusia juga. Iya, iya, iya. Satu. Iya, tapi nggak itu perumpamannya. Nggak apa-apa dong. Nggak bisa dong. Bisa aja. Nggak bisa dong. Mau dilanjutin? Lanjut. Lanjutin apa mau masih ngomongin masalah manusia nih? kaki nih. Masih ya. Oke, saya nggak cocok dengan waktu muda yang hura-hura tadi sih. Kenapa? Dengan kata-kata itu maksudnya Ya, yang coba, tadi coba, kan. coba, coba. Ya kan nggak setuju dengan hura-hura tadi. Jadi nggak semua orang memiliki waktu yang sama dan harus nggak semuanya hura-hura gitu. Menunda tuh karena hura-hura. Jadi yang tadi. Atau ini mungkin memang tujuannya buat orang yang hura-hura gitu ya. Ya tapi kalau hura-hura tapi ada privilege-nya kan mungkin malah lebih menang. Betul. Soalnya kayaknya kalau yang miskin-miskin tidak bisa hura-hura. Tidak bisa. Nah itu poinnya maksudnya harus nyari duit lain atau Iya. gimana gitu. Mungkin dengan hura-huranya nambahin duit ayo. Misalnya kerja di DJ? ya kerja bareng DJ gitu, nganter-nganterin DJ malah dapat duit tapi ikut hura-hura loh. Gimana? Itu gimana? Tapi Ayo. kan ini yang menunda pekerjaan, Cuk. Iya, pokoknya gitulah ya. Kata-katanya kita menyerang kata-katanya ya, Kita bukan menyerang substansi artinya ya. Bukan. Salahnya kata-katanya kayak gitu. Padahal aku IPS loh, bukan bahasa loh. Sampai STM lagi. STM makin gak Makin jelas. jauh lagi makin dari gak jelas. bahasa. Tapi Tapi kalau ngerti. ya mengerti Ya, karena insya Allah sih. Insya Allah sih. Kalau misalnya so tahu ya tolong Ya, nanti dibenerin lah. Tolonglah editor ya. Ya. Oke, siap. Kalau Terus? misalnya terlalu melantur, potong aja. Potong aja, potong.